Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, di video kali ini saya akan melanjutkan review Mitershow HNL yang kemarin sempat sudah kita upload untuk part 1. Jadi yang sekarang adalah part 2. Di part 2 ini saya akan menjelaskan bagaimana cara yang pertama untuk mengkalibrasi dulu sebelum Mitershow ini digunakan. Yang pertama kita akan membahas mengenai langkah-langkah dalam mengkalibrasi Mitershow ini. Karena kita tahu untuk peralatan woodworking, khususnya alat potong, dari mulai circular saw, bend saw, table saw, Mitershow, dan saw-saw yang lain, itu sebagian besar tidak bisa langsung kita gunakan karena kita harus mengkalibrasinya terlebih dahulu. Karena kalau tidak dikalibrasi, tentu nanti hasil potongnya tidak akan maksimal. Oke guys, kita langsung saja untuk tutorial cara mengkalibrasi Mitershow HNL ini. Kalau kita menggunakan penggaris siku seperti ini, di sini terlihat ada celah ya. Jadi di bawah ini rapet, atasnya renggang. Artinya apa? Posisi 0 derajatnya ini, posisi sikunya ini dari bevel ini belum siku. Ada 0,0 ya. Kemudian kita tempelkan. Nah, di sini terlihat angkanya 89,10, 89,1 yang mestinya 90 derajat. Jadi kita kendorkan dulu sininya. Jadi sisi sebelah kiri ini adalah untuk penyetelan 0 derajat ya. Untuk sisi kanan yang saya tunjuk ini adalah untuk penyetelan 45 derajat. Ini kita lagi akan menyetel ini posisi bevel sampai ketemu di angka 90 atau mendekati 89,7. Good. Nah, ini udah siku guys. Kita sambil tahan. Ya, 89, oke, 90 derajat. Kita reset 0, kemudian kita tempel. Terlihat di sini bahwa derajat kemiringannya ini 44,2, mestinya 45. Sampai ketemu di angka 45. Oke, kebanyakan. Ya, 45. Kita coba goyang lagi. Ya, 44,95, 45. Udah cukup presisi. Terus terang, untuk urusan siku saya lebih percaya kepada penggaris plastik ini, mereknya Deli ya. Karena kalau penggaris siku itu sebenarnya kalau untuk woodworking, menurut saya yang terbaik itu merek Capro. Saya punya satu, cuman saya cari-cari belum ketemu guys. Saya ada beberapa penggaris segitiga seperti ini. Ini pun tidak ada yang presisi. Untuk sikunya ya, tidak ada yang presisi. Tetapi ini sudah saya buat presisi. Jadi waktu itu saya gunakan Capro untuk menyamakan sikunya ya. Jadi saya gerinda sininya. Saya amplas, saya gerinda sisi sampingnya. Kemudian yang ini juga terlihat nih ya, ada bekas gerinda ini. Ini kelihatan nih guys ya, ada bekas-bekas amplas gerinda. Karena memang tadinya tidak siku. Sikunya kurang pas. Tapi ini udah saya betulkan. Oke, untuk mengecek kesikuannya, Anda gunakan penggaris siku yang Anda percaya ya. Jadi kita coba begini kan, kita coba pepetkan. Itu ada gesekan ya. Kemudian sisi depan. Seperti ini. Ini artinya siku. Dan memang ini belum saya kalibrasi, ini masih bawaan pabrik. Dan alhamdulillahnya siku. Kalau memang hasil ukur seperti tadi tidak siku, Anda perlu sesuaikan. Anda kendorkan ke 4 baut pada fan. 1, 2, 3, 4. Jadi bevel kemiringan ini sudah. Oke ya, jadi ini sudah untuk kiri dan kanannya sudah. Kemudian untuk
fansnya juga sudah siku. Kemudian untuk meter seri HNL ini memang tidak dilengkapi dengan penyetelan kalibrasi pada sisi bawahnya ini. Ada beberapa merek-merek tertentu seperti DeWalt yang sliding 12 in, untuk sisi bawahnya derajat kemiringannya itu bisa dikalibrasi geser kiri dan kanan. Kemudian kalau kita lihat yang versi murahnya adalah Ryu 10 inch, Ryu yang tidak sliding 10 in, ini juga posisi derajat kemiringannya kita bisa kalibrasi. Kalau yang Ryu 7 in sliding malahan tidak bisa kalibrasi untuk sisi fansnya, untuk sisi meternya. Oke guys, kita akan uji untuk memotong sikunya dulu dari hasil kalibrasi tadi. Ini hasilnya guys, siku ya. Kita akan coba. Siku ya. Rapet ya ini. Kemudian kita ukur. Ya, jadi berhasil nih presisi. Jadi berhasil ya ini untuk kalibrasi posisi bevel cut. Oke guys, kita akan mengganti dengan mata pisau molar for metal, tapi ini udah saya pakai mungkin kira-kira untuk 10 kali pemotongan ya. Saya akan coba lagi di sini. Ini sepertinya saya mau lepas ini deh. Ini cukup menghambat ini. Saya akan lepas saja. Agar pemotongannya bisa lebih maksimal guys. Saya juga nggak tahu ini fungsinya apa. Malahan menghambat jalannya debu ini. Saya lepas ini. Kalau kita mau memotong balok yang agak gede seperti ini, ketebalan 3,5 cm, tadinya kan dia menghambat di sini guys. Gitu. Saya lepas aja ini. Kemudian ini ada besi hollow, ketebalan 2 mili. Kita akan potong dengan menggunakan meter saw ini. Mantap guys. Ya pasti siku lah ya. Pan tadi udah dikalibrasi. Biasanya kalau kita memotong menggunakan gerinda tangan itu kan susah untuk presisi. Kita akan coba 45 derajat. Wih, rapet ini. Ini ngelasnya enak ini kalau begini nih. Mantap. Kita ukur. Wih, ini enak ini ngelasnya nih. Ya, nggak perlu lagi pakai kawat tambahan. Wih, siku ini. Ini udah siku pasti. Coba kita pakai gini. Wih, mantap guys. Asik juga ini meter saw, kita gunakan untuk cutting besi. Pas banget azan guys. Jadi ini hasilnya ya guys. Ini sangat presisi. Siku, presisi. Juga menurut saya hasil potong
besi hollow dengan menggunakan meter saw ini lebih praktis menurut saya. Lebih presisi, lebih cepat daripada kita menggunakan gerinda. Gerinda tangan itu juga sebenarnya cukup berbahaya. Lebih baik gunakan seperti ini. Kalau penggunaan cut off juga menurut saya kurang presisi karena mata pisau apalagi yang 14 inch itu pada saat kita tekan, kalau kita nekannya itu nggak pakai perasaan, itu tuh suka meleot begini. Sehingga hasil potongan menggunakan cut off juga kurang presisi akhirnya, kecuali menggunakan cut off tapi kita juga dalam penekanannya harus smooth ya, pelan-pelan gitu. Kadang-kadang karena kita nggak sabar buru-buru main hajar begini aja ya, tentu hasilnya nggak presisi. Meter saw ini dalam menekannya ini terlalu keras, menekan objek yang kita akan potong ya memang nggak presisi. Apalagi kita lihat untuk meter saw sliding yang asnya ini model berdiri seperti ini, menurut saya kokohnya kurang. Lihat yang di sini guys. Jadi di sininya nggak kokoh. Ini adalah kekurangan dari meter saw sliding yang modelnya berdiri seperti ini. Menurut saya di sini nih. Karena kalau posisi ininya tidur sejajar ke sana dua, ini tidak akan seperti ini. Tapi HNL ini juga bisa presisi seperti yang tadi untuk pemotongan besi maupun cross cut pada balok set di Belanda ya, juga presisi. Selama kita menggunakannya penekanannya di sini. Jadi di bagian depan sini. Ini saya hanya menekan ke bawah, tetapi bertumpunya di tengah ataupun di pinggir, sama. Jadi menurut saya akan tidak presisi kalau caranya begini. Bisa disiasati ya, kita megangnya di sini. Nah, ini pas nih tuh. Ya, ini pas. Memang keunggulannya dengan model yang seperti ini, untuk sekarang ada dua merek, HNL dan Yasuka, itu pemotongan maksimalnya ini bisa sampai 30 cm. Jadi mirip kayak meter saw sliding 10 in ya, sampai dengan 30 cm. Tapi kelemahannya di sini. Dia tidak kokoh. Ini saya menggoyangnya juga bukan dengan tenaga loh. Ini oblak sih enggak, cuman mungkin karena ukuran besi ininya entah kurang bagus atau kurang besar ya, sehingga jadi begini. Sehingga jadi seperti ini. Tapi untuk besi tadi ya presisi. Yang penting kita pegangnya tangannya itu agak ke sini, di sini. Bagus, presisi. Ini kalau pakai mata pisau yang Diablo, wah mantap pasti. Oke guys, demikian video review part 2 HNL meter saw sliding. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar channel ini berkembang. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.